Form chat yang kedua ini adalah syarat untuk UTS. Nah, di UTS ini nanti pastikan kalian sudah mengumpulkan bab 1, cover dan bab 1, lalu ada daftar pustaka. Nah, hasil review yang kemarin saya bilang, kerjakan ya, kalian buat review yang 5 paper dalam bentuk tabel. Nah, itu dimasukkan ke sini. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka. Lalu bukti pendukung. Nah, bukti pendukung itu bisa logbook, ya, tadi boleh digital. Kemudian mengumpulkan berkas apa? Bukti pendukung, ya, misalnya ada logbook, kalau Anda habis kuesioner, ada kuesionernya dilampirkan, ada hasil rekap kuesioner dilampirkan. Lalu hasil cek similarity. Hasil cek similarity boleh pakai yang Turnitin atau kalian menggunakan yang free. Ya, boleh. Nah, berapa toleransinya? Tadi yang saya sampaikan maksimal adalah 25. Kemudian tadi logbook yang telah ditanda tangan, hasil cek selemen, kemudian kendalanya apa gitu. Sama. Memang kami buat 2 kali karena bisa jadi yang pertama tadi ini untuk identifikasi kita, besok minggu depan kalau kami rapat, kalau ternyata ada dosen yang memang sampai hari ini tidak bisa ditemui, maka ada kemungkinan direkomendasikan kalian diganti dosennya. Tapi yang kalau sudah pernah bimbingan 2 kali gitu, atau sudah pernah bertemu, sudah ada lah bimbingannya itu, maka itu tidak mungkin diganti. Bagaimana kalau sampai UTS, tanda tangan dosen belum dapat, ya, tanda tangan dosen belum dapat, maka kalian tetap mengisi logbook tadi. Ya, mana tadi logbook-nya. Tetap mengisi logbook, meskipun belum dapat tanda tangan dosennya, tidak apa-apa. Dikerjakan dulu apa, kemudian kalau bisa lampirkan saja bukti bahwa kalian sudah berkomunikasi tadi, eee, bukti chat-nya di-screenshot gitu. Terus dilampirkan di sini, di logbook-nya. Itu nggak apa-apa, ya. Diberi catatan. Nanti kalau misalnya belum dapat tanda tangan di sini, catatan dibikin keterangan di bawahnya. Di sini kalian tulis catatannya. Nah, di sini nanti, ditulis aja bahwa dosen belum, bisa ditemui, sudah walaupun sudah berapa kali janjian. Nah, nanti langsung aja diberi keterangan di bawahnya, bukti lampiran chat gitu, itu enggak apa-apa. Tulis aja di sini ya, di bawah tabel. Tapi dengan catatan, logbook ini tetap kalian isi. Karena logbook yang diisi ini buat pantauan bahwa kalian tetap mengerjakan apa yang diminta pada bab 1, gitu. Nah, kan ada beberapa yang japri mahasiswa dengan saya, "Bu, sampai saat ini belum bisa bimbingan, dosennya udah janji nggak bisa." "Japri aja," saya bilang. Nah, bukti japri itulah yang nanti kalian jadikan bukti bahwa kalian sudah berupaya berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Untuk hasil Turnitin itu apa harus resmi dari uh, pihak tertentu apa boleh pakai website, Bu? Pakai web. Ya, jadi Turnitin itu dia berbayar, ya. Berbayar kalau kita di Shopee itu ada kita bisa berlangganan dalam waktu seminggu atau berapa dulu ya, tapi sekarang saya nggak tahu, itu bisa 15.000 cuma.
atau per bulan itu juga bisa, ya, atau per tahun gitu, per tahun. Itu bisa kalian kalau mau yang berbayar, lewat Shopee sehingga kalian bisa cepat kapan pun kalian mau ngecek. Tapi kalau mau tidak berbayar, kalian bisa ke perpustakaan melalui OPAK. Eee, ya melalui perpustakaan itu OPAK UAD ya? Opak Bu, opak. Iya kan? Nah nah kalau kalian melalui OPAK, nah di sini ada layanan. Nah di sini ada Turnitin. Kelihatan ya di web ini? Nah, di sini nanti kalian masuk, nanti ada cara petunjuknya. Gampang kok ini. Nanti dikasih login-nya seperti biasa pakai NIM kalian kalau nggak salah atau salah satu NIM mahasiswa. Nanti dibaca dulu petunjuknya ini di sini. Nah, kalau sudah nanti kalian melakukan, apa namanya, upload naskah kalian nanti, dia akan cek gitu. Nah, hasil ceknya itu, yang nanti akan dilampirkan di bukti berkas tadi. Tapi kalau kalian nggak mau pakai ini, boleh pakai yang free. Cuman kelemahannya kalau pakai free itu, apa ya, nah banyak ini, nanti dia tinggal kalian upload tapi per kata. Karena dia karena kalian tidak bayar, nah di sini. Kalau upload file nggak bisa. Kenapa? Karena dia, mesti ada maksimal katanya gitu, banyaknya kata. Ya silakan Mbak Alia. Ada yang ditanyakan Mbak Alia? Halo Mbak Alia? Oh mic-nya diketik aja, kalau mic-nya rusak di-chat aja. Apa yang ditanyakan? Ya sambil menunggu chat-nya Mbak Alia, silakan siapa nih? Agung? Ya, Bu, saya mau nanyain soal yang belum pernah bimbingan sama sekali, sama dosennya, Bu. Terus saya udah, kasih tahu ke dosen pembimbing sebelumnya untuk ganti dosen pembimbing baru. Terus gimana lanjutnya? Iya. Kalau sampai saat ini belum, kamu tetap mengerjakan seperti arahan pembimbing, arahan dosen pengampu kelas. Misalnya saya bilang, "Mas, kemarin saya kasih tahu kan, di bab 1 yang dikerjakan apa saja, mulai dari latar belakang masalah." Nah, itu dimunculkan aja di situ. Tapi saya udah, dapat dosen pembimbing baru, Bu. Loh, dapat dosen baru kamu sudah lapor ke prodi belum? Belum, Bu, cuma Oh, harus lapor ke lapor, Perwan Akademi. harus lapor. Kamu lapor dulu ya ke Ya, prodi. Bu. Misalnya kamu kok ketemu sama Pak Faisal, Pak Fajri ya, nanti ditanyakan, "Pak ini." Nah, kamu ketika ganti udah harus diketahui oleh prodi, ya. Nah, ini contoh misalnya ya, tadi saya mau Mbak Alia kok saya nggak lihat ya chat-nya? Misalnya saya mau ini, oh Bu, kalau dari awal sudah ada
Perjanjian maksimal 5 kali bimbingan sampai seminar bagaimana ya Bu? Saya sampai sekarang belum pernah bimbingan sama sekali karena perjanjian itu. Maksudnya perjanjian dengan siapa? Dengan dosennya? Sudah ada perjanjian maksimal 5 kali bimbingan sampai seminar, oke. Oh enggak, sampai seminar kok 5 kali. Saya aja dengan mahasiswa bimbingan saya itu tiap minggu. Nggak ada itu, yang harus 5 kali itu. Jadi tadi semua dosen sudah sampaikan, kalian silakan bimbingan ke dosennya, kemudian kalau ternyata ada masalah, problem, disampaikan nanti ke prodi. Kalau bimbingan enggak lah, haknya kok kalian boleh. Permisi Bu, saya mau nanya lagi Bu. Ya, Untuk bimbingan itu maksimal minimal 5 ya Bu? maksimal. Tidak, minimal itu. Kalau Minimal 5 kalian ya? iya, kan 7 pertemuan, 7 minggu sampai UTS ya minimal minimal kalian dapat 5 itu udah bagus. Karena kan kalian bisa tinggal menuliskan apa saja yang kalian lakukan. Misalnya mengambil data, terus ada permasalahan apa, capaian datanya sudah jadi misalnya sudah diperoleh data dari Kaggle misalnya ya, data publik dari Kaggle yang diunduh tanggal berapa. Itu ditulis aja. Ibu mau tanya. Hmm. Mau meneruskan dari pertanyaan Mbak Alia tadi, kan kita dosen pembimbingnya tuh Pak Nuril, bahkan sampai detik ini tuh nggak ada grupnya Bu, karena kata bapaknya akan ada grup itu nanti setelah diterima sempronya. Makanya dari itu bapaknya tuh bilang dari awal bahwasannya, cuman mau nerima bimbingan 5 kali itu pun sampai sempro. Siapa sih dosen pembimbingnya? Pak Nuril? Oh, nggak ada itu. Jadi nggak tetap aja kalian melakukan bimbingan. Kalau ada problem, ya di WA saja japri satu-satu, kalau belum ada grupnya. Kalau belum ada grupnya, nanti akan saya sampaikan juga. Nanti itu kan akan menjadi catatan ini, pertimbangan. Jadi kalau kalian bimbingan belum ada, tadi sudah rapat dengan seluruh dosen. Sampai UTS kalau apa nanti setelah UTS kan tadi kan kalian mengisi form ya, kalau sampai UTS itu belum ada tanda tangan, tidak ada bukti, kalian konsultasi dengan dosen, tapi ada bukti kalian ngechat gitu, maka kalian bisa nanti diganti pembimbingnya. Tapi kalau sama sekali kalian nggak ada bukti bahwa kalian pernah menemui dosen, tidak pernah melakukan pembimbingan, maka metodenya dianggap gagal, gitu. Jadi kalau 5 kali pun enggak apa-apa, berarti pernah bimbingan, itu sih. Nah kemudian, terkait dengan Mas Burhanuddin tadi, semua semua pengumpulan progres, maksudnya laporan, yang perlu tanda tangan itu hanya proposal dan logbook. Jadi tadi saya sampaikan, kalau proposal nanti kalau Anda sudah di-ACC minta tanda tangan di sini, sama di logbook. Ya, logbook yang berapapun. Kalau misalnya walaupun kalian 5 kali bimbingan, tapi kan aktivitasnya kalian kan banyak. Ditulis aja, misal tadi, ini, filenya harus download ini kayaknya. Nih, nih, kan kalian tulis, ya, tapi kalian belum dapat pembimbing. Tulis saja tanggal berapa kalian melakukan, yang penting tuh kegiatan kalian. Jadi terlihat kalian tuh memang ada aktivitas walaupun belum dapat pembimbing. Jadi, meskipun kalian pembimbingannya 5 kali, tapi aktivitas kalian banyak, ya enggak apa-apa nanti dosennya akan tanda tangan di sini.
Jadi tanda tangan logbook ini bukan saja hanya tanda tangan saat kalian bimbingan, tapi apa yang telah kalian kerjakan, gitu. Jadi misalnya tadi kalau di Pak Nuril dia hanya 5 kali, nah kalian manfaatkan saja 5 kali itu sampai pertemuan pertama misalnya kalian sudah ada 3 aktivitas, ya isi aja 3 aktivitas, nanti minta tanda tangannya 3 kali, Oh, iya, Bu. Kemudian gitu. kemudian itu Ibu, kita tuh sebelum beliau menjadi dosen pembimbing, itu tuh kita tuh berkali-kali ngechat, tapi itu nggak direspon sampai harus datang ke ke prodi. Makanya untuk mau bimbingan yang sekarang tuh yang dari kemarin sebelumnya jadi ragu-ragu, teman-teman juga pada ragu-ragu. Enggak apa-apa, Mas. Sudah kita bilang tadi, silahkan chat tiap hari. Oke, Oke. bukti kalian chat tiap hari itulah bukti kalian berkomunikasi sama beliau. Nanti itu akan menjadi catatan di rapat, Metopen, sehingga nanti akan setelah UTS itu akan ditanya komitmennya. Misalnya, ada dosen yang seperti itu, nanti ditanyakan, "Masih mau ini sanggup bimbing apa enggak?" Gitu. Kalau enggak, nanti akan diarahkan ke dosen lain. Jadi ini sekali lagi logbook itu bukan diisi saat kalian bertemu dosen saja, tapi aktivitas yang kalian lakukan setiap minggu. Tapi tentu sewajarnya ya, ada kewajaran misalnya seminggu itu kalau sampai 8 kali, itu nggak wajar. Ya normal sajalah, ya, normal saja kalian ngisinya, gitu. Misalnya seminggu 2 kali oke. Bu, tapi saya seminggu itu mengerjakan metopan itu 5 kali, ya nggak apa-apa, tapi aktivitasnya tentu harus yang berbeda. Tapi kalau aktivitasnya sama, jamnya yang lama, ya tetap aja aktivitasnya dihitung satu, gitu. Bu izin bertanya Bu, berarti selama kita udah pernah bimbingan dan juga ada riwayatnya itu sudah tergolong aman ya Bu? Iya, jadi sekali lagi, di sini tuh bukan hanya karena ini diisi aja, misalnya aktivitas kalian, review paper gitu, belum sempat bimbingan kan, atau kalian sudah nge-chat tapi dosennya belum bimbing, ditulis saja apa aktivitasnya. Terus membuat analisis gap dari paper itu, tetap aja kalian tulis, walaupun belum ketemu sama dosennya gitu, nggak apa-apa. Nah nanti di form inilah yang form pertama, Google Form yang pertama tadi yang dikumpulkan paling hari Rabu ini diisi, tapi diupayakan kalian minta tanda tangan dulu dengan pembimbing. Ya, tetap diupayakan, tapi sampai hari Rabu tidak ada, nggak apa-apa, nanti diisi di bawah. Ini kalau belum ada tanda tangan, kalian tulis catatan. Oh, di sini. Catatan. Nah, gini. Dosen yang dosen pembimbing belum bisa belum bisa ditemui sejak gitu. Sejak minggu kedua perkuliahan misalnya. Tulis saja, gitu ya. Eee, tapi sudah dihubungi melalui WA, chat, misalnya seminggu berapa kali. Nah, nanti lampirkan screenshot-nya itu enggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ada lagi? Tadi kita sudah bahas soalnya itu. Nah, targetnya adalah pada minggu ke-6 ini sebenarnya kalian sudah dapat ACC bab 1, sesuai yang ada saya share tadi di
Sini, bab 1 itu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini udah harus dapat. Gitu. Ya. Nah, Bu, saya belum punya data gitu. Kalau kalian belum dapat data sampai hari ini, maka yang dilampirkan apa? Review papernya beserta artikel yang direview. Nah, caranya nanti proposal bab 1 kalian kan sudah jadi ya. Misalnya ini proposal bab 1. Lalu sampai daftar pustaka gitu. Nanti buat satu lagi di halaman di sini adalah lampiran. Nah, lampirannya itu kalian tunjukkan tadi, file, rekap, tabel, analisis, kajian literatur pustakanya. Kemudian beserta paper yang dirujuk. Misalnya tadi kalian mereview paper banyak, tapi yang menjadi utama di dalam rangkuman tabel yang telah, kalian susun itu hanya 5, maka itu yang kalian isi. Waktu itu saya sudah kasih contoh review paper, kan seperti ini, ya. Review paper ini yang kalian lampirkan. Nanti paper yang kalian rujuk di sini, yang ada di sini, itu yang kalian lampirkan di dalam daftar lampiran tadi. Dijadiin satu dengan proposalnya lalu di PDF-kan, unggah. Nanti pastikan sekali lagi, selain logbook, kalian sudah dapat tadi tanda tangan. Nah, itu tinggal di sini. Dosennya mau dibuat sini juga boleh. Yang penting di cover ini ada tanda tangan dosen pembimbingnya. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Mas Dimas. Oh, jangan lupa presensi ya. Ibu sudah buka presensi. Oh ya, dari Wildan. Untuk syarat UTS, apa nih pertanyaannya? Untuk syarat UTS, review 5 jurnal itu, bagaimana kalau bab satunya sudah selesai ACC dan menggunakan 4 jurnal saja? Saya sarankan tetap 5. Karena Mas, Mbak, saya kasih tahu, penilaian Metopen. Oke. Nih, kalian lihat ya, saat UTS kami itu tidak dosen pengampu itu tidak menilai konten. Jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap konten kalian itu benar atau salah itu tidak. Tapi kami hanya melihat misalnya di situ nanti di UTS itu berapa referensi yang dipakai, ada enggak review paper? Oh, ada. Nah, nanti itu ada pilihannya lagi. Kalau ada 5 paper, 4 paper, 3 paper, kurang dari 3 paper. Nah, kalau dia 5 paper nilai Anda 4. Kalau hanya 4 paper nilai Anda 3. Nah, jadi saya sarankan tadi ya Mbak Mas Wildani, kalau baru 4 nggak apa-apa ditambahkan lagi, nanti dilaporkan lagi ke pembimbing walaupun sudah di ACC. Mohon maaf Bu, kemarin saya tanya saat bimbingan, saya tanya untuk semisal referensi bab 1 kemarin berapa aja ya Bu? Katanya nggak ada itu Bu, aturan terkait hal itu, kayak bebas aja katanya, seperti itu.
Ya memang nggak ada, tapi kan nanti itu menjadi rekap tabelmu, Mas. Yang saya tunjukkan yang ini tadi. Itu nanti berpengaruhnya adalah pada nilai akhir Metopen. Kan kita nanti menilai, kita tidak dosen pembimbing itu tidak melihat kepada, sekali lagi, tidak melihat substansi, isiannya, tapi lebih kepada administratif. Misalnya bab 1 isinya ada 5 poin tadi, di bab 1 tadi mana ya? Nih, ada 1 sampai 5. Ada nggak 1 sampai 5 ini? Jadi kami tidak lihat benar atau tidaknya mahasiswa menulis. Jadi kalau ternyata mahasiswa lupa latar belakang ada, rumusan ada, batasan ada, tapi tidak menuliskan manfaat penelitian, berarti kan cuma ada 4. Ya berarti nanti nilainya itu 3 gitu loh. Mmm. Gitu. Jadi diupayakan ya, memang, di referensi itu tidak ada. Tapi kalau kalian nanti jalurnya ke publikasi, saya sarankan di abstrak di latar belakang masalah itu minimal 15 yang kalian rujuk, 15 paper. Karena nanti sampai kalian submit artikel kalian itu minimal 30 atau paling sedikitnya kalau nggak sampai 25 artikel. Ini contoh, punya mahasiswa yang saya bimbing tadi ya, tuh. Baru bab 1 aja sudah sampai 25 loh dia. Sudah 25 artikel. Kenapa? Karena ini di bab 1 itu kan kalian itu membandingkan. Kenapa pentingnya kalian melakukan riset ini? Tentu mengacu kepada penelitian-penelitian yang ada gitu. Penelitian-penelitian yang ada itu bagaimana kalian tahu? Misalnya tadi pakai tentang machine learning, menggunakan SPM, tentu ada artikelnya. Kenapa pakai SPM itu? Dicari gitu loh, paper-nya. Lalu kalian nanti bisa menentukan gap. Nih, perbandingan dengan penelitian terdahulu itu, ya, dianalisis gitu loh. Nanti kalian buat seperti itu, mestinya. Itu aja sudah berapa referensi. Ini kalau nanti kamu lewat jalur publikasi. Kebetulan mahasiswa saya memang banyak saya arahkan yang bimbingan itu ke jalur publikasi, tidak ke, Sinta 3 atau Sinta 4, saya ngarahkannya ke sana. Gitu, Mas. Jadi diupayakan ya, jangan terlalu sedikit. Oke. Ada lagi yang terlewat? Jadi kan yang diatur itu minimal, kalau kalian dapatnya lebih baik, nggak apa-apa. Terus untuk penulisan tabel-tabel seperti ini, kalau kalian ada tabel, itu nanti dibuat spasinya 1, ya, dibuat spasinya 1. Oke. Ada pertanyaan lagi tidak? Nah, kalau oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk nanti kalian persiapan. Nah, kalau kalian sudah, apa namanya, sudah, paham tentang bab 1, sudah dapat ACC. Nah, ini tes, sorry Ibu kedengar nggak? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Oh, berarti ini kameranya nge-lag ya? Ibu matiin aja dulu ya. Kemudian ini adalah persiapan Anda untuk bab 2. Kalau kalian ingin membahas tentang bab 2 itu ceritanya tentang apa? Tentang landasan teori. Nah, tadi kan kalian sudah buat tabel yang saya tunjukkan ini tadi ya.
ini namanya kalian mereview paper. Nah, ini masuk di bab 2 yang dia, eee, tentang sebelum masuknya ke dibuat dari paper tadi, itu nanti diuraikan dalam bentuk paragraf. Tadi kan kalian sudah mereview paper ya. Nah, penelitian-penelitian apa, siapa yang berkaitan, kalian uraikan di bab 2. Itu nanti menjadi subbab kajian penelitian terdahulu. Ya. Nah, nanti di bab 2-nya kalian tulis itu. Nah, untuk menentukan konsep-konsep teori apa yang ingin kalian ungkapkan, nah biasanya sumbernya adalah dari buku teks atau e-book, dari artikel, dan dari ini, laporan riset. Itu kalau memang ada. Nah, untuk itu maka di bab 2 apa yang kalian perlukan? Ya dicek dengan topiknya. Kalau kalian misalnya, machine learning dalam mengidentifikasi, tingkat stres siswa, berarti kalian harus cari teori kalian mau ke klasifikasi, berarti dicari. Klasifikasi itu bagian dari machine learning. Nanti kalian pakai misalnya metodenya random random forest, SVM misalnya. Maka itu cari kajian teorinya. Nah, begitu. Nanti dicarilah, paper yang mendukung daripada referensi yang berhubungan dengan topik. Misalnya, di topik Anda itu tadi berhubungan machine learning, hybrid. Nah, hybridnya kalian pakai metode CNN dan YOLO misalnya. Maka teorinya yang perlu dicari pertama kali adalah CNN dan YOLO tadi. Kalau mau teori umumnya adalah machine learning atau deep learning, berarti kalian cerita tentang deep learning dulu. Cari referensinya dan jangan terlalu sedikit, cuman 1 paragraf. Jangan, ya. Maka dilengkapi di materi machine learning-nya deep learning-nya itu, apa yang dimaksud dengan deep learning, kemudian bagaimana karakteristik sistem yang berbasis deep learning. Nah, itu dicari referensinya. Setelah itu baru nanti metodenya, ya. Metodenya itu kalian munculkan. Nah, setiap definisi harus disitasi. Contoh sitasi seperti ini. Nah, ini sitasi nih. Kalau saya pakainya adalah, ini kebetulan untuk paper pakainya apa. Nih, American apa. Tapi yang kalau di prodi kita, itu metode yang dipakai adalah IEEE. Sekarang Ibu tanya di kelas ini, ada belum yang dia belum bisa membuat daftar pustaka yang otomatis seperti ini? Bu, maaf Bu, itu share screen-nya belum ini. Oh, belum? Oh, tadi saya ini ya. Nah, contohnya tadi yang saya tunjukkan nih. Nah, yang ini ya, yang saya tunjuk ini namanya sitasi. Ini harus otomatis. Cara membuatnya, karena kalian belum ikut pelatihan Mendeley, misalnya, saya copy dulu ini. Misalnya ini ya. Saya copy, saya taruh di sini. Nah,
Kalau kalian belum punya Mendeley seperti ini, di Word-nya, pastikan kalian menginstal Mendeley. Tapi misalnya, Bu, saya belum punya Mendeley, maka kalian bisa menggunakan reference. Contohnya ya, bla bla gini kan, sudah muncul ini, terus kalian mau membuatkan referensinya, contoh yang ini. Maka kalau kalian pakai Mendeley atau reference, ini kalau belum punya Mendeley kalian ambil yang di sini. Reference, lalu pilih di sininya IEEE. Ya, pilih di sininya style. Ya, IEEE udah dipilih, baru kalian menginsertkan citasinya. Lalu dipilih add new source. Nah, kalau sumber referensi kalian itu adalah jurnal yang ada di artikel, itu pilih. Kalau buku, ya berarti yang kalian pilih buku. Sekarang kita contohkan adalah misalnya jurnal. Lalu kita akan menulis siapa penulisnya. Di sini ada author. Masuk ke edit. Misalnya namanya tadi Sri Winiarti, dia minta nama yang terakhir. Saya ketikkan Winiarti. Nama pertamanya Sri. Kalau tidak ada tengah, itu dikosongkan saja, nggak usah diapa-apakan, lalu di-add. Terus misalnya Sunardi, terus di-add. Kalau penulisnya lebih dari satu. Sudah ada, kemudian misalnya Pramono, di-add lagi. Oke, jika sudah oke. Kemudian nanti judulnya apa? Deep Learning, judul artikelnya itu kalian copy. Deep Learning dalam mengidentifikasi bangunan heritage. Nah, nama jurnalnya misalnya Dharma Bangsa. Nah, tahun misalnya 2022. Halamannya 40 sampai 50. Volume itu kalau di jurnal kalian bisa lihat nah ini biasanya ini nih vol. Nah, kayak gini. Volume 5 ya. Volume 5 nomor 1. Nah, masuk ke Word tadi. Misalnya volume 5 nomor 1. Kalau udah jadi, oke. Nah, dia otomatis nih. Itu. Ini kalau kalian pakai reference. Tapi yang kalian lakukan dengan manual. Tapi kalau kalian nanti sudah ikut pelatihan Mendeley ataupun belum, kalian bisa dari sekarang tuh di laptopnya sudah menginstal Mendeley. Nah, dia otomatis seperti ini. Kalau pakai Mendeley, caranya nggak kayak tadi manual. Tapi ketika ini diklik open Mendeley, nanti yang di ujungnya itu di bawah ini. Nah, kayak gini jadinya. Misal, saya upload misalnya ini ya. Nih. Nah, ini sudah ada. Nah, di artikel itu dicek. Nih, biasanya ada ininya. Copy bisa nggak ya? Oh, enggak mau di-copy dia. Nah, masukkan ke sini misalnya ini ya, saya kasih. Sorry. URL.
Nah, doi-nya dicari, doi itu biasanya itu adanya di tempat jurnalnya. Terus ditulis. Nama jurnal, International Journal Industrial Engineering, IJEM. Ini, terus masukkan ke sini. Nah, udah ada kan? Kalau sudah ada, pastikan dia sudah terpilih warna biru. Lalu ke tempat tadi. Mana tadi ya? Ini. Nah, di sini tinggal saya insert. Go to Mendeley. Sudah terpilih ini langsung disiptasi. Nah, ini tadi karena saya pakainya apa? Ini diganti ke IEEE. Nah, jadinya 1. Jadi ini otomatis. Ya, ini tadi karena saya pakai yang reference, yang manual, ini yang otomatis. Kalau sudah jadi, ini nanti akan banyak. Misalnya saya hapus, saya buat lagi untuk ada lagi artikel lainnya. Misalnya tadi saya upload ya, misalnya munculnya ini. Saya pilih, terus saya insert lagi, go to Mendeley, sudah terpilih otomatis. Ini 1, yang tadi jadi 2. Kalau sudah, maka daftar pustaka, tinggal kalian insert biblio. Ah, sudah muncul. Tinggal dirapikan. Nah, maka ini akan daftar pustaka Anda ini akan sama nomor 1 dengan yang ada di sini, nomor 2 yang ada di sini. Tuh. Nah, usahakan di dalam menulis bab 1 tadi Anda merujuk sudah menggunakan Mendeley atau reference yang ada di sini. Dan style penulisannya di sini rapi kiri dan kanan. Dilihat jenis hurufnya. Spasinya adalah 2 ya berarti kalian buat 2. Daftar pustaka juga begitu, dibuat 2. Nah. Oke. Sampai situ paham ya cara membuat referensi? Boleh, kalau mau pakai Zotero juga boleh. Tidak ada masalah. Yang penting kalian harus sudah otomatis. Ya, kalau mau pakai Zotero juga boleh, Mas. Oke, tidak masalah. Hanya ini tujuannya itu dibuat otomatis, jadi tidak ada referensi itu yang Anda tertinggal. Oke, ada lagi yang nanya? Sekali lagi, Ibu ingatkan jangan lupa presensi ya. Presensi udah Ibu buka sampai jam 8 loh. 8 dia tutup otomatis. Oke, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ingat tadi ya, chatnya Ibu tadi dibaca, bab 1 harus sudah dapat ditandatangani oleh pembimbing, boleh ditunjukkan oleh logbook, buktinya. Kalau misalnya Anda konsultasi bab 1 terus sudah di ACC, ya tinggal ditulis saja ACC pembimbingan bab 1, nanti minta tanda tangan beliau. Nah, itu dilampirkan, dikirim paling lambat hari Rabu. Kecuali yang memang dosennya belum tanda tangan, tetapi ada bukti chat yang bisa dijadikan sebagai rujukan Anda sudah bimbingan, boleh, tidak masalah. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tampaknya sudah paham.
Nah, Ibu hanya mengingatkan kembali kami sebagai dosen pengampu di kelas, kami tidak bertanggung jawab kepada konten. Konten itu adalah, oh benar tidak yang kalian tulis di bab 1, itu adalah tanggung jawab pembimbing. Nah, di kami hanya mengingatkan kepada mahasiswa, kemarin apa-apa yang harus ada di latar belakang masalah, uraiannya itu, jadi di latar belakang masalah itu berisi tentang poin-poin masalah yang berhubungan dengan topik risetnya. Kemudian kalau sudah ada masalah, ada nggak penelitian-penelitian yang sudah pernah menyelesaikan masalah itu? Atau kalau tidak ada sama persis yang mirip, maka itu dirujuk papernya. Oh, masalah terkait dengan, eee, stress detection itu sebenarnya sudah banyak dilakukan. Beberapa menggunakan pendekatan machine learning, ada juga yang menggunakan deep learning. Misalnya Winiarti menggunakan machine learning untuk melakukan, tingkat stres, karyawan selama masa Covid misalnya. Nah, mana referensinya? Di situ nanti Anda masukkan papernya gitu, disitasilah itu. Terus ada lagi misalnya Dewi Usiawati melalui analisis sentimen. Jadi Anda tunjukkan sebanyak mungkin orang yang telah melakukan riset untuk mengatasi stres deteksi gitu. Terus kalau sudah banyak, nah tapi dari paper-paper yang telah dikaji tersebut belum ada yang menggunakan hybrid method misalnya. Belum ada. Nah, itu yang Anda ungkapkan. Kalau belum adanya itu, itulah yang menjadi celah pentingnya riset ini dilakukan. Jadi itu namanya gap analisis. Jadi gap itu mencari celah di antara penelitian-penelitian yang ada itu mana yang mungkin dikembangkan. Nah, tadi kalian ingin mengembangkan ke hybrid. Lalu setelah di hybrid tadi, penting nih riset ini dilakukan karena penelitian ini berkontribusi apa? Nah, ungkapkan kontribusi penelitian kalian. Jadi di bab 1 mana tadi ya? Nah, di sini nanti kalian, tuliskan tadi ya, apa saja. Itu. Jadi nanti kalian ungkapkan di sini di bab 1 ini, saya share dulu. Nah, apa yang tadi ada di bab 1 harus ada masalah di latar belakang masalah diuraikan, uraian masalah, apa kemarin? Kemudian uraian masalah ini yang berkaitan dengan topik atau judul risetnya. Kemudian penelitian-penelitian yang ada direview atau dikaji. Kemudian tentukan gap analisisnya. Nah, tentukan gap analisisnya. Apa problem gap analisisnya itu sehingga diperoleh celah untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kalau sudah itu, jelaskan kontribusi penelitian Anda. Kontribusinya itu, oh penelitian ini perlu loh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kemukakan alasan mengapa menggunakan metode tersebut.
Kalau kalian misalnya di bidang rekayasa perangkat lunak dan data, misalnya kalian menggunakan metode Agile gitu ya. Agile. Kenapa? Ya itu diuraikan. Ya, harus dicari. Kenapa tidak pakai sistem SDLC gitu, atau sequential linear? Nah, ini yang perlu kalian ungkapkan. Ini yang di kelas B, nanti yang di kelas A saya kopikan. Kelas F. Metopen. Nah, itu ya. Jadi yang kalau sedang menyusun kelas B, silakan dicek di latar belakangnya sudah memuat poin-poin penting ini belum. Kalau belum ya berarti ditambahkan saja, disesuaikan aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita malam ini. Saya rasa cukup untuk kalian segera merevisi. Insya Allah nanti kita hari Senin ketemu lagi. Oh, ini ada catatan. Oh, tadi pertanyaan. Ya. Nah, selamat melanjutkan untuk merevisi daripada proposalnya. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.